Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa bersama pada materi hari ini, Akidah Akhlak semester Kesal, dengan materi pada bab 1, yaitu Akidah Islam. Tapi sebelumnya, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Sobat pelajar, pada pembelajaran kali ini materi Akidah Islam terdiri dari beberapa KD. Yang pertama menjelaskan pengertian akidah Islam. Yang kedua menunjukkan dalil tentang akidah Islam. Kemudian yang ketiga menjelaskan dasar akidah Islam. Namun sebelumnya kita pelajari dulu pengertian dari akidah. Pengertian akidah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari kata aqadah yaqidu aqidatan, yang artinya ikatan atau perjanjian. Nah, sobat pelajar, ikatan atau perjanjian ini maknanya ikatan dua utas tali yang tersimbol sehingga keduanya saling berhubung. Ini bisa kita hubungkan dengan manusia yang sebelum lahir punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta yang patut untuk disembah. Oke, selanjutnya pengertian akidah secara istilah atau terminologi. Pengertian akidah secara istilah: segala urusan yang harus dibenarkan oleh hati sehingga jiwa manusia menjadi tentram dan keyakinan menjadi bersih dari kebimbangan dan segala keraguan. Ketika jiwa tentram dan keyakinan itu tertanam, berarti hatimu sudah membenarkan, maka tidak ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Jadi akidah ini merupakan perkara yang sifatnya umum, yang kebenarannya dapat diterima oleh hatimu dan akalmu berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Sobat pelajar, jadi akidah Islam merupakan landasan pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam. Karena akidah Islam merupakan landasan pokok yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim sebagai dasar kepercayaan atau keyakinan yang mengikat, hidup manusia bisa menjadi tenang dan tentram karena kita selalu bersandar pada pedoman hidup yang benar dan jelas. Tersebut ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan ini ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembiralah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran surat Fussilat ayat 30. Selanjutnya yang kedua adalah dasar-dasar hukum akidah Islam. Sumber hukum utama ajaran Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Karena akidah Islam merupakan salah satu dari ajaran Islam, maka dasar-dasar akidah Islam juga merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran
Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman bagi umat manusia. Jadi Al-Quran mengupas permasalahan akidah Islam yang sesuai. Jadi bagi siapa saja yang meyakini dan melaksanakan tuntunan Al-Quran secara total, bisa dikatakan telah berakidah Islam. Maka sebaliknya, bagi siapa saja yang mengingkari dan menolak tuntunan Al-Quran, maka mereka tidak mempunyai akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam yang kedua adalah hadis. Hadis adalah penjabaran dari Al-Quran yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi pekerti dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya Rasulullah menekankan pentingnya untuk beriman, maka kita manusia harus beriman, mempercayai rukun iman. Rukun iman ada 6. Setelah kita percaya, maka kita harus mewujudkan ke dalam perbuatan. Sobat pelajar, sebagai pelajar muslim, wajib meyakini dan menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum bagi akidah Islam. Sekali lagi sobat pelajar, berakidah Islam harus total atau menyeluruh, baik hati, lisan, dan perilaku yang berwujud tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan Rasulnya. Demikian sobat pelajar, berikutnya latihan soal bisa kalian kerjakan di rumah, kemudian bisa kirim ke WA atau email. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.